Oke, selamat siang Pak Sabto. Oke, selamat siang Pak Santo. Oke, baik. Kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, nggih. Namun Oke, sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu lah, gitu, ngeten nggih. Pak Sabto nanti inginnya saya mengamati atau membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih pada diri Pak Sabto nanti? oke, sebenarnya terima kasih Pak Santo atas bantuannya. Di sini saya ingin Pak Santo itu mengamati mengembangkan kompetensi coaching yang sesuai dengan alur cerita, menjalin kemitraan dengan coach serta bisa menyampaikan apa itu yang pertanyaan yang bisa digali Pak, seperti itu. Oke, oke. Berarti bagian mana nih nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati lebih dalam ini nanti? Untuk bagian yang ingin dengan amati nggih menika saya ingin dilihat apakah yang saya lakukan nanti itu sudah sesuai alur cerita dan koci yang saya amati tadi saya merasa nyaman dan mencapai tujuan yang diinginkan atau belum Pak, seperti itu. Oke, oke. Nah, terus ini coba bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan Bapak itu tadi, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti, bagaimana penilaiannya terhadap diri sendiri, terhadap Oh Bapak gitu sendiri. Pak. Kalau saat ini saya merasa masih kurang ya Pak nggih dalam hal mengarahkan atau mengarahkan proses coaching sesuai alur cerita dan menggali potensi coach dengan membuat pertanyaan yang menggali seperti itu Pak. Oke. Ada harapan nggak, harapannya nanti setelah observasi ini nanti akan lakukan bersama ini apa gitu nanti harapan Pak Sabtu? Untuk harapan saya ya Pak Nggih, harapan saya itu bisa mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan coaching. Sehingga kedepannya saya lebih baik dalam melakukan coaching Pak. Seperti itu harapan saya. Oke, oke, baik Pak Sabto. Berarti nanti kita berpedoman pada rubrik yang telah kita punya ini ya, kita panduan yang saya mengamati nanti, mengobservasi dalam kegiatan ini nanti berpanduan pada rubrik yang sudah ada nih saja nih Pak. Iya Pak, matur nuwun ya sesuai itu aja Pak yang sudah ada seperti itu. Oke, baik kalau seperti itu, monggo nanti dimulai coachingnya langsung saja. Nanti saya izin untuk mengobservasi, nanti kita ngobrol lagi setelah selesai coachingnya, nanti Pak. Iya Pak, begitu aja Pak. Matur nuwun Pak atas bantuannya. Oke, silakan dimulai untuk coachingnya Pak. Ini. Selamat pagi Bu Lasri. Selamat pagi Pak Sabdo. Apa kabar hari ini? Sehat Bu Lasri? Alhamdulillah sehat Pak Sabdo. Pak Sabdo sendiri bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat ini di tengah kondisi yang cuaca nggih panas seperti ini dan musim yang tidak menentu. Mudah-mudahan semua sehat ya Bu nggih. Amin. Iya Pak Sabdo. Sedang apa ini Pak Sabdo? Ini saya lagi santai saja Bu, sedang jam istirahat istirahat pagi jeda pertama. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya begini Pak Sabdo, saya butuh teman ngobrol nih, sharing-sharing gitu Pak. Hehe. Pak Sabdo ada waktu? Boleh boleh Bu, boleh kalau mau sharing. Ngomong-ngomong nih Bu Lastri, kira-kira hal apa yang ingin didiskusikan atau disaringkan untuk kesempatan kali ini, nggih? Begini Pak, jadi saya itu ingin berdiskusi mengenai disiplin dan etika murid saya di kelas Pak. Wah, itu sangat menarik sekali Bu Lastri. Terkait topik yang ingin berhasil diskusikan ini, kita akan diskusi bersama ya Bu Lastri, nggih. Karena ini percakapan singkat, menurut Bu Lastri, apa yang ingin Bu Lastri dapatkan dari percakapan singkat kita kali ini Bu Lastri? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi dari kegalauan yang saya rasakan ini Pak. Oh, begitu nggih Bu Lastri, nggih. Baiklah, kegalauan terkait disiplin dan etika murid itu tadi ya Bu ya. Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya Pak. Oke, Bu Lastri, baiklah. Saya paham. Nah, sekarang coba Bu Lastri ceritakan apa yang terjadi yang membuat
Bu Lasri jadi galau tadi? Begini Pak Sabdo, beberapa murid saya itu di kelas itu terlihat kurang sopan Pak, dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari di sekolah, baik dengan gurunya, dengan temannya, maupun dengan orang lain yang kurang dikenal Pak. Dan juga disiplinnya itu juga menurun Pak. Jadi ketika kedatangan itu juga terlambat, mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan itu juga sering terlambat gitu Pak. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Sabdo, ide dalam pendidikan apa ya Pak ya yang bisa digunakan nanti untuk menangani permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh begitu ya Bu Lasri. Jadi Bu Lasri ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan disiplin murid dan etika murid kelas Ibu yang Ibu Lasri nggih. Yang mana tadi Bu Lasri mengamati murid terlihat kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari serta kurang disiplin juga nggih Bu di kelas. Betul Pak, seperti itu Pak. Oh nggih. Berbicara yang tentang disiplin murid ya. Kira-kira nih Bu Lasri, menurut Bu Lasri murid yang disiplin dan beretika itu gambarannya seperti apa nggih Bu? Menurut saya ya Pak ya, murid yang disiplin dan beretika itu yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja, serta bersosialisasi secara positif Pak di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa mengumpulkannya tepat waktu. Begitu Pak. Oh iya, seperti itu Bu ya menurut jenengan. Jadi Bu ingin melihat murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja serta bersosialisasi secara positif di lingkungannya nggih. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab ya Bu Lasri nggih. Nah, kalau misal nih kondisi kita anggap berada di level ideal di angka 10 ya Bu ya Bu Lasri. Kira-kira kondisi disiplin murid Lasri itu di level berapa nggih? Kira-kira ini. Kalau menurut saya sih Pak masih di level 5 ini Pak Sabdo. Masih di level 5 nggih sekarang nggih. Jadi sekarang Bu Lasri ingin lihat paling tidak levelnya ada di level berapa nggih Bu Lasri? Menurut saya paling tidak ada di level 8 Pak, itu saya rasa sudah cukup baik. Jadi pengennya lihat disiplin siswa paling tidak ada di level 8 ya Bung ya. Terkait pengalaman dan perjalanan panjang Ibu menjadi guru guys selama ini, tentu Bu Lasri sangat kaya dengan pengalaman guys. Dan saya yakin potensi yang Ibu miliki itu kira-kira Bu Lasri bisa enggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki untuk menyikapi hal ini Bu Lasri. Iya Pak Sabdo, kalau pengalaman saya kira cukup ya saya berpengalaman. Untuk kelebihan yang saya miliki apa ya Pak? Mungkin saya suka belajar, mencoba hal-hal yang baru Pak. Saya rasa saya suka tantangan juga untuk nantinya dapat diaplikasikan ke dalam kita mendidik anak-anak kita, anak-anak murid kita di sekolah gitu Pak, sehingga nantinya anak-anak itu juga mengalami perkembangan yang baik gitu Pak. Wah, bagus sekali Bu itu. Dan apa itu pemikiran sangat bagus. Saya percaya Ibu Lasri itu adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi dan berprofesi sebagai guru di sekolah kita ini yang luar biasa Bu Lasri. Biasa aja sih Pak. Yang penting kita akan selalu berusaha, kita wajib berusaha terus untuk berbuat yang terbaik, terutama dalam mendidik murid-murid kita di sekolah Pak. Iya Bu, saya juga setuju sekali dengan pemikiran Bu Lasri. Kelebihan yang Bu Lasri miliki pasti nantinya Ibu dapat memanfaatkannya dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi nanti. Saya juga bangga Ibu bisa menyadari kelebihan yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu untuk mendidik murid-murid panjenengan Ibu. Bu Lasri. Iya Pak, tentunya saya ingin meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya Pak. Okay. Dengan cara apa Ibu akan melakukannya nih tadi Bu? Apa ya Pak?
Mungkin saya akan mengajukan program pembiasaan budaya positif di sekolah kepada kepala sekolah, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya, Pak. Wah, sangat menarik sekali itu, Bu. Kira-kira budaya positif dan kolaborasi seperti apa yang akan Ibu ajukan untuk dapat diimplementasikan dalam hal ini? Saya ingat Pak bahwa dulu itu pernah belajar tentang budaya positif, yaitu penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, serta membentuk kesepakatan kelas Pak mungkin untuk membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin murid, karena selalu dibiasakan sehari-hari nantinya akan lebih baik gitu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya pilih. Ya, itu sudah bagus sekali Bu Lasri. Saya pribadi sangat mendukung rencana Bu Lasri tersebut. Terkait dengan kolaborasi yang Ibu taruhkan tadi, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Bu lakukan dalam hal ini, Bu? Mungkin saya akan lebih banyak menyepakati kegiatan dengan guru-guru Pak. Dapat memberikan teladan kepada siswanya terkait etika dan disiplin. Misalnya para guru itu bisa datang tepat waktu, menyapa terlebih dahulu jika bertemu dengan rekan guru lain atau murid-murid gitu Pak. Terus melakukan ibadah bersama dan lain sebagainya gitu Pak. Kemudian dengan orang tua juga saya akan lebih sering untuk menghimbau di grup WA kelas Pak terkait pentingnya disiplin anak gitu Pak. Nah, sepertinya itu menarik sekali Bu Lasri. Jadi kolaborasinya yaitu dengan berbagai pihak yang mendukung ya Bu Lasri. Kira-kira ada hal lainkah yang juga Ibu ingin lakukan untuk mendukung tujuan Ibu pada hari ini, Bu? Ya Pak, benar sekali. Kalau hal lain, mungkin karena ini menyangkut kedisiplinan, saya juga akan bekerja sama dengan guru lain untuk memaksimalkan bimbingan terkait kedisiplinan siswa, sehingga kita dapat kita dapat mengembangkan atau memperbaiki bersama gitu Pak terkait kedisiplinan siswa. Luar biasa sekali Bu Lasri. Saya juga pasti akan mendukung untuk ide perbaikan yang inovatif seperti ini Bu Lasri. Oke, baik Bu Lasri, dari diskusi kita ini hari ini kita telah mendapatkan gambaran tentang rencana apa yang akan dilakukan Bu Lasri. Nah, dari sekian rencana tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Lasri lakukan lebih dahulu Bu? Ya Pak, saya akan membuat perencanaan serta meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu Pak untuk program budaya positif dan kesepakatan kelas. Saya juga akan memetakan kegiatan pembiasaan apa saja yang kita mulai sehari-hari di dalam sekolah, sehingga semua pihak mudah untuk memahami maksud dan tujuan program yang kita lakukan bersama. Selain itu, kesepakatan kelas juga dapat segera saya susun dengan siswa untuk budaya positif di kelas. Oke Bu, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan mensosialisasikan program kepada semua warga sekolah Bu, dengan meminta izin terlebih dahulu ke kepala sekolah Bu. Benar sekali Pak Sabdo, kurang lebih seperti itu. Kalau begitu, kira-kira kapan Ibu Lasri mau menargetkan bisa menyelesaikan perencanaan ini Bu? Mulai besok saya akan langsung mengejarkannya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini terutama dengan rekan guru terlebih dahulu. Oke Bu Lasri. Ngomong-ngomong Bu Lasri, kira-kira ada tidak rekan guru lainnya yang bisa diajak untuk membantu Bu Lasri ini dalam hal ini? Siapa ya Pak? Selain Pak Sabdo yang dapat membantu saya, mungkin saya akan minta bantuan kepada bagian kesiswaan Pak, yang nantinya saya akan minta tolong untuk membantu dalam merestitusi siswa jika mereka melanggar kesepakatan kelas atau sekolah, sehingga lebih terarah pengembangan sosial emosi murid-murid Pak, gitu Pak mungkin Pak. Oke Bu Lasri, saya siap untuk membantu Bu Lasri dan bagus juga ide tadi meminta bantuan
kepada kurikulum kesiswaan, bakal kesiswaan nggih. Selaku yang menangani atau yang berwenang dalam hal ini nggih Bu nggih. Baik, Pak. Nah, kemudian Bu Lasri, biar kita tahu mulai dari hari ini sampai nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya untuk mengetahui progresnya itu Bu Lasri? Kalau gimana ya Pak ya? Kita janjian aja ya Pak ya. Kita janjian lagi. Nanti akan saya ceritakan update dari ide-ide ini, gitu Pak. Oke Bu, kalau begitu keren sekali Bu Lasri. Selamat ya, sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya yang dapat meningkatkan disiplin belajar dan etika murid Bu Lasri. Dan jangan lupa untuk menghubungi saya kalau ada kendala dan butuh support Bu Lasri nggih. Siap Pak. Baiklah Bu Lasri, waktu kita sudah mau selesai nih nggih. Terima kasih banyak. Minggu depan kita bertemu kembali nggih Bu Lasri. Saya ingin tahu progres kemajuannya itu sudah sampai mana dari rencana yang Bu Lasri tadi ditentukan. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar nggih Bu Lasri nggih, tetap semangat. Ya Pak, amin. Semoga lancar semuanya. Terima kasih bantuannya Pak ya. Bu, sama-sama. Selamat pagi Ibu nggih. Pagi Pak. Oke, sudah ya Bapak? Sampun Pak. Oke. Oke, luar biasa sekali Pak Sabdo. Hari ini sudah melakukan coaching yang luar biasa. Wah, rasa tadi saya mengamatinya nggak terasa nih waktunya nih. Dari awal sampai akhir asik sekali ngobrolnya. Oke, dari yang saya amati atau yang kita lakukan hari ini Bapak, kira-kira bagaimana Pak Sabdo menilai sendiri performanya dalam melakukan kompetensinya coaching tadi Bapak? Ya, terima kasih Pak Janto untuk tadi nggih, alhamdulillah berjalan lancar. Kalau menurut saya sudah cukup bagus nih Pak, dengan berbagai kekurangannya. Oh, oke. Terus apa yang membuat Pak Sabdo menilai tadi cukup bagus, masih ada kekurangan, itu apa yang membuat Pak Sabdo menilai seperti itu? Soalnya masih ada beberapa kendala yang saya alami, ya. Salah satunya itu masih berpikir keras untuk membuat pertanyaan selanjutnya yang sesuai dengan alur cerita Pak. Oke, baik Pak Sabdo. Boleh saya menyampaikan tidak ini hasil pengamatan saya nih, hasil mengamati selama berjalannya tadi coachingnya. Oke Pak, boleh, silahkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini Pak Sabdo. Tadi saya mengamati ini dari memulai percakapan sampai akhir coaching gitu ya. Tadi saya rasa saya amati itu sudah menerapkan kok Pak. Semua alur tirtanya itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus tanggung jawabnya itu sudah ada dan sudah sesuai dengan standar rujukan kita tentang alur tirta. Terus ini bagaimana pendapat Pak Sabdo dengan apa yang tadi saya sampaikan, hasil pengamatan tadi yang berkaitan dengan alur tirta ternyata sudah ada semua gitu. Oke. Alhamdulillah Pak, kalau itu sudah tercakup di tadi proses coaching saya tadi untuk alur ceritanya. Kalau begitu Bapak, tapi mungkin perlu masih banyak nih berlatih biar saya sendiri itu bisa lebih lancar lagi nih Pak nih. Ya. Namun demikian saya juga melihat sih Pak, ada beberapa hal yang saya rasa masih bisa dikembangkan lebih baik. Misalnya tadi saat membuat atau mengajukan pertanyaan lanjutan setelah bertanya di awal gitu. Saya mengamati Pak Sabdo tadi masih sedikit ragu-ragu lah ya, mau menyanyikan itu masih ragu-ragu ya. Sebetulnya kalau merujuk apa yang diharapkan dari Pak Sabdo tadi di awal, sebenarnya bisa menyampaikan dengan yakin dan benar-benar menggali potensi coaching gitu Pak. Bagaimana pendapat dari Pak Sabdo tadi dengan apa yang saya sampaikan tadi ini tadi? Untuk pendapat saya nih Pak, saya setuju dengan Bapak. Tadi sempat ragu juga saya atau takut tidak bisa mengembangkan pertanyaan yang bisa sesuai dengan alur kita yang sudah disepakati tadi Pak. Oke Pak, ini Pak.
Jadi dari beberapa tadi sudah ada yang sudah bagus, masih ada yang bisa dikembangkan. Saya yakin di Pak Sabto Pak punya potensi yang lebih dari itu. Mungkin butuh berlatih yang disampaikan Pak Sabto tadi lah. Dari ini Pak Sabto, dari diskusi kita ini atau hasil observasi ini tadi, apa yang sudah terbayang akan yang akan Pak Sabto lakukan nih untuk meningkatkan lagi performa di bagian yang dianggap perlu ditingkatkan tadi? Saya rasa saya akan Pak, sering berlatih dan mencari contoh praktik yang baik di berbagai media Pak, sebagai referensi dan tidak saya dalam perbaikan dan meningkatkan kemampuan saya untuk proses coaching selanjutnya Pak. Oke, oh, berarti gitu oke. Kapan nih kira-kira memulainya Pak Sabto untuk memperbaiki atau ya belajarnya tadi? Oke, mungkin setelah ini mungkin saya langsung mulai mencari referensi-referensi yang ada di entah itu di internet atau media yang lainnya Pak. Oke. Dan di waktu luang di sela-sela jam saya mengajar nantinya saya juga akan berlatih itu Pak, seperti apa itu membaca lagi. Seperti itu Pak, menurut saya. Oke. Dari yang Pak Sabto bayangkan tadi siapa nih yang kira-kira bisa ya membantu mempercepat lah ya, mengembangkan yang tadi perlu ditingkatkan tadi Pak Sabto? Paling nanti saya akan meminta teman-teman dari komunitas belajar saya ya Pak ya, yang saya ikuti untuk berbagi referensi, terus dengan guru dan murid di sekolah yang saya bisa ajak untuk berlatih Pak seperti itu. Oke, baik Pak Sabto. Oke, dari kegiatan ini tadi supervisi hari ini tadi, Pak Sabto dapat dari proses ini tadi apa yang tadi yang dilihat, apa yang namanya yang didapat lah dari proses supervisi hari ini tadi? Oke Pak, dari proses supervisi tadi ini saya dapat melihat di mana posisi kompetensi saya dalam melaksanakan coaching itu, sehingga saya mendapatkan gambaran mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi di kesempatan yang nanti. Itu yang mungkin saya dapatkan dari supervisi hari ini Pak Santong. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya, sudah sangat membantu sekali ini untuk pemahaman dari modal cerita tadi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabto. Hari ini juga terima kasih nih, saya juga diberi kepercayaan lah untuk membantu Pak Sabto nih, baik dalam supervisi ini maupun nanti di luar supervisi gitu ya. Dan juga yang terakhir nih Pak Sabto, saya juga minta maaf nih, jadi kalau dalam supervisi ada yang kurang, intinya kita belajar bersama-sama gitu ya Pak Sabto. Terima kasih ya. Ya Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Santo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabto.